الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العلية في كل لمحة ومن العباسة والزينة ما علمت على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والألم ودافع البلاء والوباء والمرض والألم جسمه مطهر معطر منور من اسمه مكتوب على اللوح والقلم شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلم سيدنا أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله أبي القاسم سيد الكونين وشفيع الثقلين نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين يا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا رسول الله عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Tema khutbah kita kali ini adalah hakikat penciptaan langit dan bumi dan manajemen pekerjaan. Allah berfirman dalam surat At-Taubah, Inna iddatasy syuhur, sesungguhnya bilangan tahun, bilangan bulan dalam setahun, fi kitabillah di dalam Al-Quran, isna asyara indallah, 12 bulan di sisi Allah, yakni Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha 4 hurum. Di hari penciptaan langit dan bumi itu, dari 12 bulan itu diambillah 4 bulan untuk penciptaan langit dan bumi. Yang mana itu 4 bulan? 4 bulan sebenarnya sudah terlewat, tapi masih ada 1 bulan belum terlewat. Yang mana terlewat? Dzulqa'dah bulan pertama penciptaan langit, Dzulhijjah bulan kedua, Muharram bulan ketiga, Rajab masih akan datang. Itulah 4 bulan diambil oleh Allah untuk waktu estimasi penciptaan langit dan bumi. Apa hubungannya dengan manajemen pekerjaan? Hubungannya sangat erat. Tidak kuasakah Allah menciptakan langit dan bumi? Bukankah Allah hanya cukup mengatakan innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun? Sesungguhnya kalau ada dia inginkan, Allah inginkan, dia hanya cukup mengatakan kun, jadilah, fayakun, maka jadilah. Mengapa Allah sengaja ambil 4 bulan untuk menciptakan langit dan bumi itu? Yusuf Qaradawi dan Mutawalli Sya'warawi dalam tafsirnya mengatakan Allah ingin mengajar manusia bahwa dalam 4 bulan itu adalah manajemen pengelolaan pekerjaan. Apa artinya Dzulqa'dah menurut kedua ulama kita ini? Dzulqa'dah itu adalah duduk-duduk santai sebentar. Jadi duduk-duduk santai bermaknakan bahwa kita harus rapat dulu apapun pekerjaannya. Dari pekerjaan yang kecil sampai proyek terbesar apapun harus rapat dulu, punya perencanaan, planning 1 bulan. Jadi Allah itu mencontohkan kita rapat 1 bulan untuk planningnya.
Sumber daya manusia siapa yang ingin digunakan, biayanya, kalau umpama defisit anggaran di mana kita ambil, dan lain sebagainya. Rapat dulu. Dikuatkan oleh hadis Rasulullah, idza aradta an taf'ala syai'an fatadabbar 'aqibatahu. Apabila engkau ingin mengerjakan pekerjaan, coba pikirkan semua itu manajemen risikonya, risiko-risiko apa yang akan ditemui nanti dalam proses pekerjaan itu. Manajemen biaya, manajemen keuangan, manajemen semua, manajemen SDM yang kita gunakan, SDA, sumber daya alam yang kita akan gunakan. Apa solusinya kalau ada tantangan? Itu perencanaan. Yang kedua, masuk bulan kedua penciptaan langit dan bumi, Zulhijjah. Ustaz, bukankah Zulhijjah itu adalah waktu ibadah haji? Betul. Zulhijjah adalah ibadah gerak. Makanya setelah perencanaan tadi, pelaksanaan, eksekusi. 1 bulan dilaksanakan itu eksekusi, 2/3 langit dan bumi sudah tercipta, diistirahatkan di bulan Muharram. Jadi tinggal 1/3 pembangunan langit dan bumi, istirahat di bulan Muharram. Untuk apa istirahat? Yang sakit obati, yang bosan kerja di situ dengan alasan apapun berhenti, ganti. Uang bagaimana? Carikan jalan keluar kalau dia kurang, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Tahap evaluasi di bulan Muharram. Jadi bulan ketiga. Setelah evaluasi, Allah tidak langsung sempurnakan langit dan bumi, enggak, istirahat 5 bulan. Rabiul Muharram, Safar istirahat, Rabiul Awal, Rabiul Akhir istirahat, Jumadil Awal, Jumadil Akhir istirahat. Nanti di Rajab baru dilanjutkan lagi. Kenapa dilanjutkan? Bersamaan dengan bulan turunnya salat 5 waktu. Artinya adalah apapun pekerjaan kita, sebesar apapun proyek yang kita kerjai, ingat salat 5 waktu. Ingatlah salat 5 waktu. Kenapa salat 5 waktu? Kita menghadap ke kiblat. Subuh menghadap kiblat, duhur menghadap kiblat, asar menghadap kiblat, maghrib menghadap kiblat, isya menghadap kiblat. Apa yang ingin diingatkan oleh Allah saat kita sholat 5 waktu? Kita ingin diingatkan bahwa kiblat itu 4 sudut. Ada 4 kekayaan yang saya ingin berikan kok. Apa tuh kekayaan? Apa yang pertama? Kekayaan cinta. Makanya itu ketika kita tawaf tidak ada Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Rahim itu disembunyikan karena ada di pintunya itu. Apa itu? Maha penyayang, maha pengasih dan penyayang. Itu adalah kekayaan cinta yang Allah ingin berikan ke kita. Itu yang pertama. Terus emas, simbol emas itu adalah simbol kekayaan. Kekayaan harta. 2. Apa tuh lagi? Hijil Ismail, warna putih, air. Air itu apa, simbol apa tuh? Simbol kesehatan. Makanya di rumah sakit itu pertama kali dimasukkan sesuatu adalah infus. Apa tuh infus? Air, simbol kesehatan. Sudah 3. Kekayaan cinta, harta, kesehatan. Terus waman dakhalahu kana aminan, barang siapa yang dekat tuh makam Ibrahim, saya kasih kekayaan keamanan. Maka 4 kekayaan ini yang Allah ingin berikan ketika kita sholat 5 waktu. Tak perlu ke dukun. Kenapa 4 kekayaan? Biar mencintai sekota pare-pare tapi tidak ada hartata. Terpinggirkan ki. Kaya ki lagi tapi banyak bombeta, tidak ada juga gunanya. Jadi 4 kekayaan ini Allah sempurnakan untuk kita. Apa? Hafizu ala sholawati wa sholatil wusta. Jagalah sholat 5 waktu. Ustaz, susah jadi sholat. Apa susahnya sholat? Apa susahnya sholat? Berwudu selesai, berdiri, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, Allahumma ba'id dan lain sebagainya, tidak usah dibaca. Al-Fatihah aja baca, karena itu wajib. Allahu Akbar, baca Fatihah, selesai, ruku. Berat baca tuh subhana rabbiyal azim, tidak usah baca, sunnah. Sami Allahu liman hamidah, dibaca kayak itu Rabbana walakal hamdu hamdan thayyiban katsiran mubarakan minus samawati wa minul ardi wa minhu ma bainahuma wa minhu ma syi'ta min syai'in ba'du. Panjang, tidak usah baca, sunnah. Langsung sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Jangan baca, sunnah juga. Allahu Akbar. Duduk lagi antara 2 sujud. Rabbi ghafirli warhamni wajburni warfa'ni wasubni. Tidak usah baca panjang, sunnah. Sujud, tidak usah baca, langsung tahiyat. Tahiyatnya apa? 2, syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli alaihi. Selesai. Assalamualaikum. Selesai.
mana saya sholat? Gampangnya pegang sholat. Hanya itu diminta Allah. Jadi dalam semua pekerjaan ingat sholat tak. Banyak sumbangan tak diperlihatkan jadi tapi kita tidak nikmati kalau tidak ada sholat. Karena sholatu miftahul khair. Sholat itu adalah kunci dari semua ibadah. Saya ingin kisahkan satu kisah, hanya 1 menit. Jibril pernah menghadap ke Allah. Ya Allah, saya menghadap. Siapa yang undang ke Jibril? Tidak ada yang undang ke Tuhan. Tapi saya mengerti. Terus saya ini malaikat makhluk yang tertampan di dunia yang pernah kamu ciptakan. Saya ingin balas jasa. Terus saya ingin salat 20.000 tahun. Terus saya ingin berzikir 20.000 tahun. Terus saya ingin bertasbih 20.000 tahun, Tuhan. Silakan, saya tidak perintah. Pergilah Jibril, lakukan itu, dipersingkat waktu. Waktunya Jibril kaum muslimin, 1 harinya Jibril beribadah kita 1.000 tahun. Kita kali itu 1.000 tahun kali 20.000 tahun. Itu waktunya lamanya Jibril beribadah, bersalat, berzikir, tasbih. Sudah selesai itu menghadap ke Allah. Tuhan selesai. Jibril, Allah itu senyum. Saya tidak pandang enteng kamu Jibril. Saya ambil contoh sini aja. Ada nanti itu mahasiswa di Antisapada itu Jibril. Dia dosanya banyak Jibril. Bacaannya kurang tajwidnya Jibril. Bahkan tidak tahu baca Al-Fatihah. Bismillah saja Jibril. Dia berbuat dosa, semua dosa dilakukan Jibril. Tapi azan di Masjid Antisapada, lalu dia ambil wudhu Jibril, dosanya itu hancur lebur Jibril. Lalu dia mendirikan sholat di sini Jibril, 1 rakaat saja Jibril. Itu lebih berat daripada ibadahmu 20.000 tahun kali 1.000 tahun Jibril. Kenapa? Jibril, kamu tidak punya nafsu. Tapi mahasiswa itu tadi jemaahnya Antisapada ada nafsunya, banyak tantangannya. Jadi 1 rakaat saja dia Jibril mengalahkan kamu ibadahmu 20.000 tahun kali 1.000 tahun. Betapa sayangnya Allah kepada kita, coba. Hanya sholat 5 waktu. Ustaz, biar kayak itu yang di Jawa itu tarawihnya itu cepat ya. Yang penting sholat. Yang penting itu tadi aturannya Al-Fatihah dan lain sebagainya itu yang wajib-wajib. Diterima. Persoalannya sempurna, itu saya tidak tahu. Kalau diterima, diterima. Inilah sebagai kesimpulan, manajemen pekerjaan itu yakni perencanaan. Setelah kita rencanakan pelaksanaan, setelah itu evaluasi. Evaluasinya yang kita buru-buru untuk sempurnakan pembangunan. Ambil dulu rentang waktu sesuai dengan petunjuk Allah dalam Al-Quran, lalu sempurnakan itu. Dan sholat 5 waktu, semua karyawan kita perintahkan wajibkan. Siapa yang tidak sholat dikurangi gajinya, itu yang bagus. Karena beda itu bos kalau berkata daripada karyawan, atau kondektur yang berkata daripada pembantu-pembantu. Beda anunya rasanya. Kalau bila sholat 5 waktu, sholat 5 waktu semua. Semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha wa lakum.